Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Pri Sandi Aditya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Minanur Rahman selaku dosen mata kuliah public speaking, dan teman-teman saya yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya rindukan, dan teman-teman YouTube yang juga menonton video ini juga semuanya lah saja yang saya hormati. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS. Seperti video yang sebelumnya juga memenuhi tugas kuliah ya, yang sebelumnya itu tugas UTS, yang ini tugas UAS. Jadi video ini juga diupload di YouTube. Ya, jadi silahkan yang belum subscribe di-subscribe ya. Jadi ini di YouTube hanya untuk tugas saja. Sedangkan nanti jika banyak yang mensubscribe, saya akan menjadi YouTuber. Masa saya jadi YouTuber sih? Ya, ya jadi silahkan yang belum subscribe ya subscribe ya. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang di antara penyebab hilangnya nikmat. Di antara penyebab hilangnya nikmat ya, kita harus tahu nikmat itu apa. Nikmat itu suatu hal yang dikasih oleh Allah berupa, tidak hanya berupa harta ya. Masa nikmat hanya harta saja? Kan enggak ya. Jadi nikmat bisa berupa kesehatan ya, selalu bahagia, itu juga nikmat dari Allah. Allah selalu memberikan nikmat di setiap kehidupan kita. Jadi kita jangan pernah mengeluh nggak punya uang ya, ya kita nggak punya uang kok mengeluh sih, kan nggak enak banget lah. Seharusnya kita selalu bahagia. Kita bangun tidur sudah dikasih nikmat oleh Allah ya, jadi harus bersyukur. Masa nggak dikasih minim harta saja kita mengeluh, bilangnya ya Allah kenapa saya nggak dikasih nikmat, padahal kita itu selalu dikasih nikmat oleh Allah tiap hari ya. Kita sehat itu udah nikmat banget loh. Udah sehat ya, bangun tidur udah sehat banget, itu nikmat ya. Saya jelaskan itu tadi diantara penyebab hilangnya nikmat yang yaitu dari Ustadz Hilal Abu Naufal Hafizahullah ya. Pernahkah kita menyadari bahwasanya diantara nikmat dan karunia Allah hilang dari kita, padahal dahulunya kita berada di atas nikmat tersebut? Bisa jadi penyebabnya adalah dosa yang kita lakukan. Jadi menurut Ustadz Hilal, kenapa sih nikmat kita itu hilang padahal dulunya itu ada? Kenapa sekarang hilang? Tuh. Ya karena dosanya kita itu berdosa ya. Ya, jadi kita harus introspeksi diri. Kenapa nikmat itu hilang begitu saja pada diri kita? Kenapa loh? Kenapa? Ya kenapa? Kita harus introspeksi diri. Kenapa nikmat itu bisa hilang? Oh, dulu saya kok maksiat ya. Maksiat banget. Suka gibah, ngomongin orang. Suka ya melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa Allah mencabut nikmat kita? Allah mencabutnya karena kita maksiat dulunya.
Kita harus introspeksi diri loh. Kenapa nikmat kita hilang begitu saja? Karena maksiat, dosa yang kita lakukan dulu. Nah, paham kan? Nah, jadi jika kenapa nikmat kita hilang? Ya kita dosa dulu loh. Ya, Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un 'alim. Yang artinya yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, sehingga kaum itu merubah apa-apa kepada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi Allah itu nggak akan merubah nikmat kita jika kita tidak maksiat. Kita harus introspeksi diri. Kenapa maksiat? Kenapa kita nikmatnya hilang? Karena maksiat. Ya. Nih, Al-Alamar Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, azab yang Allah timpakan kepada umat-umat pendusta sekaligus dilenyapkan dari mereka berbagai nikmat dan karunia disebabkan oleh dosa-dosa mereka sendiri dan juga merubah apa yang ada pada mereka. Lo sudah dikasih nikmat kok malah dirubah, kan nggak banget itu, nggak banget. Iya. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga menuturkan, tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa kecuali akan datang pula darinya nikmat dari Allah, sesuatu yang dengan kadarnya, sesuatu dengan kadar dosanya. Dan jika dia bertobat dan kembali dari dosanya, niscaya nikmat tersebut atau yang semisalnya akan kembali kepadanya. Dan jika dia melakukan dosa, maka nikmat tersebut hilang. Nikmat tersebut dapat hilang, maka nikmat yang hilang tersebut akan kembali. Jadi jika nikmat itu merasa hilang pada diri kita, nikmat itu hilang pada diri kita, kita harus bertobat kepada Allah yang sebenar-benarnya. Taubat yang sebenar-benarnya yaitu pada surat At-Tahrim. Bentar ya, saya mau ambil Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini surat At-Tahrim ayat 8. Ini penggaran ayat saja ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan yang semurni-murninya, yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita merasa nikmat kita hilang, kita harus segera bertobat. Ketimbang nikmat yang kita peroleh yang sekarang hilang akan hilang selamanya, itu jangan loh. Jangan. Sebaiknya kita langsung bertobat. Mohon ampun ya Allah, janganlah Engkau mencabut nikmat dari hamba selama-lamanya. Hamba mohon ampun ya Allah. Ya Allah. Ya, harus bertobat loh. Semurni-murninya, sebenar-benarnya. Tolonglah. Ya. Sehingga dosa-dosa merupakan di antara penyebab hilangnya nikmat yang sebelumnya ada dan tidak bertambahnya nikmat, dan di antara dosa-dosa tersebut tidak mensyukuri nikmat yang ada dan bahkan kufur akan nikmat tersebut. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua sehingga dapat merealisasikan kesyukuran baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan mengakui seluruhnya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Ya, jadi sekian dari saya ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf karena ini video untuk tugas UAS. Silahkan jika ingin nge-share ya monggo, jika ingin nge-like ya monggo, jika ingin komen yang monggo, apalagi men-subscribe. Maka saya akan membuat konten-konten berikutnya, tidak hanya untuk tugas kuliah saja ya. Saya mau berpantun. Ikan hiu makan tomat. Assalamualaikum sahabat. Mohon maaf ya. Udah salam belum sih? Belum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.